Permisi. Iya sih. Perkenalkan saya perawat Suster Talita, ini Suster Talita ya. Sebelumnya boleh Bapak sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya, Pak? Ferry Zakaria, 20 November 1968. Baik. Apa keluhannya pagi ini, Ibu? Keluhannya apa, Fer? Masih Ditanya. lemah, terus nyeri kepala, terus Nyeri kepala, dan bagian kirinya juga lemah. lemah. Oh iya. Oke, perawat. Oke, Boleh cek. Bapak, kita mau ukur tekanan darahnya dulu ya. Nanti sekalian tes GDS-nya ya. GDS sebelumnya berapa ya? Biasanya Berapa ya? 125-an sih. 125-an, 120-an gitu lah. atas lah. Ini siapa? Ini uritnya udah diambil, sebelumnya berapa ya? Udah tadi sama dokter lain kan Oh. 125 juga. Oh, 125 juga. Oke. Pak Ferry permisi ya, maaf. Terus ini infus sudah habis nih, Sus. Oh iya, oke, nanti kami ambil. Iya. Tekanan darahnya ke 91/61 ya, Pak. Itu tinggi nggak, Sus? Atau rendah? Itu tinggi, Bu. Tinggi ya berarti. Iya. Sistoliknya tinggi yang atasnya. Kita ukur suhunya dulu ya. Emang tadi pagi tuh dia lemes sih, lemes terus nggak tahu masih pusing apa enggak. Suhunya 36,8 ya. Terus tadi nadinya juga 72, pernapasannya juga 16-nya, itu normal aja. Bapak, kita mau cek gula darahnya terlebih dahulu ya. Bapak infusnya kita ganti ya. Bapak permisi ya, saya telur jarinya ya. Kita ambilin jari telunjuk ya, Pak. Sini saya mau ambil 1, 2, 3, tarik nafas. Gimana, Sus, hasilnya? Hasilnya tinggi ya, Bu, 225 hasilnya. Nanti untuk hasilnya kita laporkan kepada dokter ya. Nanti untuk tindakan selanjutnya biasanya dikasih insulin atau enggak? Udah pernah dikasih insulin belum? Udah sih. Udah. Iya, biasanya tuh sebelum makan kan. Ya. Biar pas makan tuh insulinnya nggak tinggi kan. Iya, iya. Apa sih gula darahnya? Gula darahnya.
Oke, nanti kita laporkan dulu untuk insulinnya, jangan dulu dikasih, nanti kami tanya dulu ke dokter ya. Soalnya tuh biasanya cuma 100-an, tapi sekarang 200 ya. Iya, sekarang 225. Oke. Kami laporkan dulu ya ke dokter, kami permisi dulu. Iya, terima Terima kasih. kasih. Suster, gimana Pak Ferry di 5A5? Pak Ferry yang usia 55 tahun dengan diagnosa CKD grade 5 dan juga DM2 ya. Tadi udah dilakukan pemeriksaan TTV. TTV-nya tinggi sih dok, 161/61 dengan nadi 72, terus respirasinya 25. Suhunya sih tadi normal 36,8 ya dok. Tadi juga udah dilakukan pemeriksaan GDS, tapi hasilnya 225 dokter. Terus untuk pemeriksa bapaknya juga mengeluh lelah. Untuk pemeriksaan outputnya tadi didapat 125 dok. Untuk GDS-nya kan tinggi ya dok. Iya. Berapa? Jadi untuk insulinnya berapa unit ya dok? Oke, untuk pemeriksaan garisnya tadi 225 ya? Iya. Kalau biasanya keluarga atau Biasanya keluarga bilang 125-an. 125? Oke, Iya. nanti kasih 10 unit aja insulin setiap sebelum makan ya sus. 10 makan. Ya, lalu untuk outputnya boleh dipantau lagi. Untuk cairannya nanti berikan NS aja 500. Lalu insulinnya 10 unit. Dan GDS-nya tolong dipantau setiap sebelum dan sesudah makan. Oke. Jadi insulinnya dikasih 10 unit ya sebelum makan. Untuk pemeriksaan GDS-nya sebelum dan sesudah. Kemudian NaCl-nya tadi habis, terus sudah diganti sama 500 ml. Jadi nanti dilanjutkan aja berarti kan? Lanjut aja, sus. Oke, terus itu aja. Baik dokter, terima kasih ya. Ya, terima kasih sus. Selamat siang Pak. Siang sus. Bangun, ada susternya. Permisi Pak. Saya perawat Tabita yang tadi ngecek GDS Bapak juga. Nah, tadi kan GDS Bapak tinggi ya, 225 ya kan Bu. Jadi di sini saya akan melakukan pemberian insulin sebelum makan. Nanti saya sudah tanya ke dokter, nanti ditambahkan dosisnya jadi 10 unit untuk insulinnya. Kemudian saya akan melakukan di sini saja kurang lebih 5 menit. Oke. Ada yang ingin Bapak tanyakan? Oke. Sebelumnya saya cek dulu ya. Boleh sebutkan nama lengkap tanggalnya, permisi. Ferry Zakaria 20 November 1968. Oke, sudah sesuai ya. Di sini dosisnya juga 10 unit. Berarti kalau udah selesai dikasih boleh makan terus. Selesai dikasih boleh makan. Bangun Fer. Ini sus dia ngantuk terus. Mungkin Iya. tadi kan capek juga kan. Capek. Kayak tidur mulu. Bawaannya tidur terus ya? Iya. Ya. Kita suntik dulu ya Pak. Kasih insulin. Disuntik dulu, disuntik bangun. Sebelumnya dikasih di mana? Biasanya di perut. Biasanya kali ini di tangan aja ya? Oh bisa di Bisa, tangan juga? Bisa. Untuk hari ini di tangan aja. Ini sih saya lihat dulu ya. Bangun, Pak. Mau disuntik dulu. Kasih obat. Saya suntikan ya Pak, tarik nafas. Pemberian 10 unit. Ditahan 10 detik. Oke. Sudah selesai ya Pak. Ada sakit? Ada nyeri? Sedikit sih sus. Sedikit di bagian yang disuntik ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi setelah disuntik insulin ini Bapak udah boleh makan ya. Nanti makan aja sesuai yang udah diorder sebelumnya. Terima kasih ya Sus. Ya, saya permisi dulu ya. Permisi, selamat siang. Iya, siang, Sus. Tidur ya Pak Ferry-nya ya? Fer. Ada Bapak suster bangun dulu. Bangun Bapak gimana kabarnya hari ini? Udah mending? Lebih baik sih sus. Udah nggak ada pusing? Cuma masih lemas. Ya masih lemes ya. Oke, jadi di sini Bu saya ingin menyampaikan kalau tadi dokter udah bilang kalau bapaknya udah ada rencana pulang ya untuk besok
Oh, udah bisa pulang berarti? Iya, besok udah bisa Besok pulang. tapi. Heeh. Oh, oke. Tapi kalau besok pulang, saya belum tahu tuh yang apa, insulin GDS yang iya. ditusuk-tusuk itu gimana tuh? Nah, itu tujuan kedatangan kami untuk memberikan edukasi terkait itu ya, Bu. Jadi kami akan memberikan edukasi terkait mengelola gula darahnya, pengecekan gula darahnya, dan juga pemberian insulinnya. Oke. Oke, di sini juga ada leaflet, nanti Ibu boleh baca dulu. Bangun, Fer. Pak Ferry. Oke. Dengerin dulu susternya. Jadi di sini kami akan Jadi kami di sini akan memberitahukan satu-satu bagaimana cara mengecek gula darah dan juga bagaimana cara menyuntikkan insulinnya nanti ya, supaya bapak dan ibunya bisa melakukannya sendiri di rumah nanti. Yang pertama itu ada pengecekan gula darahnya. Ini alat-alatnya, ada glukometer seperti ini alatnya Ibu. Kemudian ini untuk pengecekan gula darahnya. Ini ada stripnya. Nanti tabungnya seperti ini, di dalam ada strip seperti ini. Kemudian ada chipnya juga seperti ini. Oh iya, jadi kami harus beli alatnya itu lah ya? Iya, harus beli untuk sendiri. harus beli sendiri untuk Saya foto deh sus biar Boleh. jadi Biar contoh. boleh seperti ini. Kalau ini belinya biasa di mana sus? Di e-commerce mungkin Iya, di ada di e-commerce, di apotek online juga juga ada. bisa. Oh, di online. Iya, Ya. terus Di ini apotek. juga gitu. ada jarum lancetnya, ada yang seperti ini bentukannya seperti pulpen, terus ada juga yang persatuan kayak gitu. Ini bisa berulang sekali sih dipakai ibu, tapi untuk Iya. satu pasien aja ya. Iya. Oke, berarti harus cari ya di luar ya. Iya. Nggak dikasih ya dari rumah sakit. Nggak ada Nah, ini. ini untuk pembelian pribadi. Oke. Siap. Oke, jadi saya ajarkan ya caranya. Yang pertama itu kan ada chipnya. Di setiap satu ini tuh beda-beda ibu chipnya. Kalau misalnya stripnya habis, nanti beli ini baru, chipnya baru lagi ya. Nanti chipnya itu ditaruh di belakang alatnya, glukometernya ini. Nah, nanti dia otomatis hidup kalau misalnya stripnya itu sudah dimasukin ke dalam Oh, oke. glukometernya. Oh, berarti strip itu yang panjang kayak gitu. Iya, strip itu yang tempat untuk naruh darahnya, nanti panjang dia. Mm-mm. Nah, dia otomatis hidup tuh. Oke. Gitu. Nanti darahnya dimasukinnya lewat sini, ada juga yang biasanya lewat di depannya sini. Pokoknya diperhatikan aja untuk bagian tempat tetesan darahnya itu ya. Oke. Berarti tergantung ya. Iya, Kita tergantung. beli yang model kayak gimana kan. Oke, Iya, oke. nanti siap. diperhatikan. Oke, jadi saya mau ajarkan juga bagaimana cara penusukannya ya. Nanti penusukannya itu bisa di 10 jari bapaknya. Mm-mm. Nah, di 10 jarinya itu nanti di ujung kayak tadi yang sudah dilakukan Iya, biasanya iya. pengecekan gula darah itu kan. Terakhir dicek gula darahnya di mana Ibu, Bapak? Terakhir di mana Dit? Coba ditelunjuk ya. Oke. Nah, saya hari ini ceknya nanti di jempol aja ya. Oke, sus. Nanti dibersihkan dulu, gunain alkohol swab, Mm-mm. terus diputar seperti ini. Putar untuk pembersihannya. Terus Harus dibersihin dulu tuh sebelumnya. iya, harus bersihin dulu. Terus habis itu ibu dan bapaknya juga jangan lupa cuci tangan ya sebelum Oke. ngelakuin cek gula darahnya. Terus habis itu ditahan ujung jarinya seperti ini. Habis itu nanti ditusuk, suruh bapaknya untuk tarik napas 1, 2, 3 ditusuk. Jika sudah ditusuk, ambil darahnya, dimasukin ke stripnya sini. Habis itu nanti darahnya akan keluar. Hasilnya akan keluar di sini. Oke. Gula darahnya akan keluar. Nanti untuk setiap hasilnya boleh dicatat di buku ya. Nanti jadi setiap kontrol ke dokter, nanti buku catatannya di bawah. Jadi Oke. dicatat tanggal dan juga hasil cek gula darahnya. Berarti ceknya harus teratur gitu ya? Iya, jadi pengecekan gula darah ini dilakukan sebelum dan setelah makan. Jadi sebelum makan dan juga setelah makan nanti dicek. Harus sebelum ya? Iya. Kenapa itu sebelum? Harus sebelum itu untuk ngontrol gula darahnya, karena kan belum ada masuk ini ibu gulanya, karena kan habis itu mau makan juga, sebelum mau kasih insulin juga, jadi harus dicek dulu gula darahnya sebelum itu berapa. Nanti kan setelah makan udah ada gula darahnya masuk, insulin juga sebelumnya udah masuk, jadi dicek lagi apakah normal atau Oh, tetap jadi tinggi. ngebandingin gitu Iya, ya? ngebandingkan. Oke. Biar tetap normal lagi. Oke. Ibu mau coba Boleh, cara boleh. makainya? Lu dulu dah. Ya udah, sini ibu boleh. Kita coba dari
Ini strip, ini chipnya, chip ya? masukin ke glukometernya. Nah, iya, terus ini stripnya diambil satu. Berarti stripnya itu sekali pakai ya? Iya, sekali Oh, pakai langsung aja dibuang? dibuang. Oh, kirain bisa pakai berulang-ulang. Nah, ya itu taruhnya di sini ya? Iya, benar sekali Ibu, nanti taruhnya di situ ya. Nanti ya pasti di rumah juga disediain sampahnya sendiri ya kalau yang bekas-bekas darah itu. Oke. Jangan digabung sama sampah rumah biasa. Oke, udah paham. Oke. Paham. Terus apa lagi, Sus? Untuk jarumnya nanti juga jangan dibuang sembarangan, nanti dibikin tempatnya yang box yang lebih keras lah untuk Iya, pembuangan iya. sampah jarumnya ya, jangan di plastik atau di Iya. apa supaya Oke. tidak kemana-mana sampahnya. Oke, untuk gula darah itu tadi ada yang ingin ditanya nggak Yang mau Iya, tanya terkait pemeriksaan gula darah? Itu aja sih, Sus, kalau gula darah. Terus yang lain gimana tuh yang kemarin disuntik-suntik? Oh, iya, itu disuntik, gimana iya. tuh? kita akan jelaskan juga ya. Kita akan jelaskan. Nah, di sini kan di dalam sini ada penusukan insulin. Insulinnya bisa ditusuk di lokasi perut, paha, atau lengan bagian atas. Nah, Iya sih, kemarin di perut sama di lengan Ah. sih. Iya, jadi area-area penusukannya ada di sini ya, Bu. Boleh dilihat di sini. Oh, boleh di paha nih. Di sini Iya, ada di gambar paha ya? bisa. Di paha bisa, di perut bisa, di lengan juga, lengan bagian atas juga bisa. Nah, Oke. Harus ganti-gantian gitu. Iya, setiap Iya. hari harus diganti Ibu, tidak bisa di lokasi penusukan yang sama. Sama aja tadi kayak cek gula darah itu harus diganti juga lokasinya supaya kulit bapaknya juga nggak rusak, terus nggak sakit juga kan kalau ditusuk di tempat sama terus setiap hari. Oke, siap. Jadi gitu di sini juga. Jadi saya akan jelaskan terkait tekniknya ya, Ibu. Jadi sebelum dilakukan pemberian insulin dibersihkan dulu area yang bakal ditusuk ya. Kan sekarang kita akan tusuk di perut. Kita bersihkan dulu, permisi ya, melingkar seperti GDS tadi ya, pemeriksaan gula darah tadi. Dilingkar, terus ini dibuang, kemudian tusuk penusukannya 90 derajat. Kemudian permisi ya Pak, suruh bapaknya tarik nafas ya Pak, permisi. Kemudian ditusuk, ditekan sampai habis secara perlahan, kemudian tahan 10 detik. Harus ditahan. Iya, ditahan supaya insulinnya masuk dengan maksimal. Oke. Setelah ditahan, baru ditarik. Ada sakit Pak? Nggak ada. Oke. Terus setelah itu gimana? Setelah disuntik selesai? Baru bisa makan. Setelah insulin disuntik, baru bapaknya boleh makan. Jadi penyuntikan insulin ini sebelum makannya, dipastikan sebelum makan disuntik insulin. Kira-kira 15 menit sebelum makan lah. Harus banget sebelum makan. Iya, harus. Sebelum makan. Karena itu memang sebenarnya ada beberapa jenis insulin yang juga bisa diberikannya setelah makan sih Ibu. Cuman karena sesuai lagi instruksi dari dokternya dan juga jenis insulinnya, kalau punya Pak Ferry ini jenis insulinnya sebelum makan dan juga instruksi dari dokternya memang sebelum makan sih Ibu. Oke, berarti setiap sebelum makan 15 menit. Iya. 15 sampai Oke. 30 menit. Oke, terkait ini ada pertanyaan nggak? Kalau caranya sih udah sih, nanti juga Iya. kan bisa baca dari sini. Iya, nanti ini boleh bisa dibawa dibawa bawa pulang kan ini? Iya, Oh, ini untuk oke. Ibu. Jadi ini boleh dibawa pulang. Jadi ini kan sudah lengkap, ada areanya, ada tekniknya, kemudian ada waktunya, cara penyimpanannya juga udah ada di sini ya. Oke. Jadi boleh dibaca-baca lagi kalau di rumah nanti. Oke, kami udah selesai. Ada yang mau ditanya lagi? Berarti besok baru Iya, boleh Udah besok rencana baru. pulang besok Ibu. Kalau sebelum pulang itu ada visit dokter lagi nggak? Biasanya ada Ibu. Iya, Ada dokter ini. nanti dokter nginfoin. Mungkin bakal ada dokter yang jelasin makanan-makanan yang boleh sama yang enggak nanti dikonsumsi sama bapaknya. Oke. Oke. Itu aja sih, Sus. Makasih banyak ya, Sus. Iya. Pelangganan juga. Iya. Sehat selalu ya Pak, mari kami tinggal. Mari. Terima kasih, Iya. Sus. Iya.